Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sehat untuk kita semua, teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai isu bias gender dalam pelayanan pendidikan di sekolah. Ya, saya kira istilah gender ini sudah Anda semua bisa dengar dan Anda paham ya. Gender itu adalah konstruksi sosial mengenai bagaimana suatu masyarakat memandang peran sifat laki-laki dan perempuan. Yang disebut bias gender itu adalah ketika kita membuat keputusan, melakukan tindakan yang kita memilih bentuk tindakan tertentu dengan mempertimbangkan jenis kelamin. Ya. Misalnya pilihan ini cocok untuk laki-laki, cocok untuk perempuan, nah itu yang disebut bias gender. Ya, jadi pandangan kita dipengaruhi oleh pemikiran bahwa suatu kondisi atau sifat satu posisi itu berkaitan dengan kecocokan jenis kelamin tertentu, laki-laki atau perempuan. Itulah yang disebut bias gender. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah ada banyak bentuk-bentuk bias gender yang terjadi dan harus kita kelola. Ya, kenapa? Karena praktek pendidikan yang bias gender itu bisa merugikan, bisa laki-laki rugi, bisa juga perempuan rugi. Dirugikan khususnya dalam rangka pengembangan dirinya. Karena boleh jadi mereka dibatasi dan membatasi diri sendiri karena dikungkung oleh ideologi gender yang keliru tentang dirinya. Nah, saya menjelaskan ini khususnya dalam praktek bimbingan konseling, ya, yang merupakan bidang saya. Kita tahu, ya, kita mengingat dulu bahwa konteks tugas konselor itu berada dalam kuasa yang bertujuan mengembangkan potensi, memandirikan individu dalam mengambil keputusan. Ya. Jadi selalu saya mengingatkan bagian ini supaya kita tahu bahwa ketika kita membantu anak-anak kita membantu mereka supaya dia mandiri dan menggunakan potensinya untuk bisa membuat keputusan terbaik bagi dirinya ya dalam rangka mencapai suatu kehidupan yang diharapkan. Ya. Nah, kemudian tujuan pelayanan BK, ya, bimbingan karir, bimbingan pribadi, itu berkaitan dengan membantu siswa membuat keputusan. Nah, keputusan itu sendiri dipengaruhi oleh memahami diri, ya, jadi memahami diri dan memahami lingkungan. Oleh sebab itu sebetulnya pelayanan BK itu membantu siswa memahami dirinya, siapa diri saya, apa potensi saya, apa bakat saya, ya saya cocoknya apa. Lalu memahami lingkungan. Lingkungan ini kalau pendidikan itu berarti lingkungan pendidikan tinggi, ya. Kalau kerja ya lingkungan kerja, ya. Dengan memahamkan mereka kepada siapa dirinya dan bagaimana lingkungan akan dimasuki, maka itu akan menjadi pertimbangan bagi individu dalam membuat keputusan. Nah, konteks kita, potensi bias karir itu ada di mana? Ya, kalau layanan BK seperti tadi. Nah, ini berkaitan dengan konstruk kita dalam memahami diri, dalam memahami lingkungan. Ya, karena orang memahami diri kan orang butuh informasi, butuh data, ya butuh keterangan siapa diri saya. Ya, siapa diri saya itu ada keterangan-keterangan dari situ. Bagaimana lingkungan itu kita butuh keterangan, kita butuh data. Itu berkaitan dengan perolehan informasi. Dalam perolehan informasi inilah yang rawan terjadi bias gender. Ya, dan dalam prakteknya banyak sekali terjadi. Pertama memang konselor sendiri bias. Ya, kalau konselor mengatakan misalnya, ya perempuan itu kan sifatnya cengeng, laki-laki itu rasional, berarti udah bias gender. Ya, kalau konselor memahami misalnya perempuan itu cocoknya kerja di mana, laki-laki cocoknya kerja di mana, itu sudah ada bias gender di kepalanya. Nah, kalau itu ada pada diri konselor, maka pemahaman bias gender itu juga akan digunakan ketika membimbing siswanya.
membantu siswa memahami dirinya juga dalam konteks apa yang dipahami konselor. Ya, bisa juga bahan-bahan materi-materi layanan itu sendiri yang kita pakai. Mungkin berisi gambar, berisi pesan-pesan, berisi kalimat-kalimat yang juga mungkin bias gender. Ya, kalau di sana misalnya ditunjukkan posisi-posisi pekerjaan tertentu yang melulu gambar-gambar laki-laki di sana, ya itu akan bias sekali seolah-olah perempuan. Nah, kalau gambar dapur, gambar kerja domestik, yang melulu perempuan yang ada di sana. Itulah contoh bias gender dalam materi ya. Ya mungkin juga memang dalam interaksi sehari-hari di sekolah, di rumah, nah, itu ideologi gender demikian kuat ya. Jadi ideologi gender yang bias itu sedemikian kuat sehingga anak memahami diri dalam konteks seperti itu dan memahami lingkungan dalam konteks apa yang dipahami oleh orang-orang sekitarnya dan apa yang dia lihat ya. Dan itulah menjadi basis keputusannya. Jadi kita bisa lihat misalnya begini contohnya ya. Eh, Potensi biasnya dalam memahami diri antara lain bisa seperti ini ya. Eh, Mengembangkan skema diri tentang gender, maskulin, feminim. Ya. Dalam psikologinya Sandra Bem itu ditekankan bahwa ada 4 kotak dalam perilaku kita. Ada maskulin, ada feminim, ada tak terbedakan, dan kemudian ada androgini. Pada umumnya laki-laki dibesarkan dan diarahkan untuk ke arah maskulin dan perempuan ke arah feminim. Ya sebenarnya ini tidak salah secara sosial, cuma dalam konteks nanti masuk dunia kerja ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan dua-duanya, sifat maskulin, sifat feminim. Karena menurut Sandra Bem, ya sebenarnya maskulinitas, feminitas itu tidak terkait dengan apa ya kodrati ya, tapi terkait dengan pensifatan yang dikembangkan pada individu ya sejak lahirnya. Jadi perempuan dibesarkan menjadi perempuan sebagaimana konstruk sosial mengenai peran perempuan. Begitu juga laki-laki ya. Dan ini juga terjadi di sekolah ya. Nah, itu sebabnya seringkali individu memahami dirinya dalam konteks skema dirinya sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Saya laki-laki, nggak cocok masuk di jurusan-jurusan yang berkaitan dengan masak-masak misalnya. Kenapa dunia masak-masak itu berkaitan dengan perempuan? Nah, misalnya kalau seperti itu konsep dirinya ya maka dia akan memahami bahwa yang dia tidak cocok ke sana. Walaupun pada kenyataannya banyak sekali chef-chef laki-laki yang berhasil. Demikian juga perempuan. Ya mungkin skema dirinya tidak cocok masuk di bagian teknik otomotif. Ya, padahal dalam kenyataan kan ternyata banyak perempuan yang mampu sukses di sana. Nah, self skema seperti ini yang bisa menjadi bias ya dalam proses memahami diri. Demikian juga self concept. Ya, real self dan ideal self. Jadi terkait dengan self skema tadi, individu bisa mengembangkan apa lagi namanya? Individu bisa mengembangkan ideal self yang terkait dengan skema-skema yang bias seperti tadi. Walaupun real self-nya, kenyataan dirinya misalnya memiliki kapasitas untuk melakukan sesuatu pada bidang berbagai bidang, tapi karena ada self skema, maka dikonsepnya bahwa diri saya tidak cocok. Ya seperti itu. Dan pada akhirnya itu banyak sekali individu, ya baik laki-laki maupun perempuan, itu menjadi the others. Ya real self-nya sebetulnya dia oke, tapi kemudian dia dibesarkan dan membesarkan diri sebagai sosok diri yang dikonstruk oleh masyarakat. Nah, itulah yang disebut dalam dalam analisis gender itu the others. Ya, sebenarnya bukan dirinya, dia menjadi sosok yang dibentuk oleh lingkungannya. Bukan the self, karena self itu adalah saya yang apa adanya seperti kemauan saya, kecenderungan saya sebagai manusia ya. Saya punya potensi, punya bakat, punya minat ya yang tidak selalu dikaitkan dengan saya laki-laki atau saya perempuan. Itu the self itu ada di sana.
Nah, inilah salah satu bagian kemungkinan-kemungkinan apa proses-proses membantu konseling memahami dirinya, membantu memahami dirinya itu bisa melalui proses-proses pembentukan self schema yang bias gender. Nah, itu bisa terjadi baik dalam praktek bimbingan konseling maupun dalam praktek pembelajaran. Ya. Apa yang dilihat oleh mereka lalu kemudian menskema dirinya. Dan kalau seperti itu yang terjadi pada pemahaman dirinya, tentu pengambilan keputusan juga didasarkan pada skema seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita melihat untuk apalagi namanya untuk bagian lingkungan, memahami lingkungan. Nah, ini juga yang sangat banyak ya berseliweran informasi-informasi yang memang bias. Ya, pertama memang ada semacam polarisasi ya. Peran domestik publik ya, di mana kerja publik itu domainnya laki-laki dan kerja domestik domainnya perempuan. Ya. Nah, ketika informasi-informasi seperti ini menjadi bagian dalam materi bimbingan, apakah bimbingan sosial, bimbingan karir, bimbingan pribadi, ya maka anak-anak kemudian memahami, ya seperti itulah saya cocoknya di sana, saya tidak cocok di sana karena saya laki-laki, karena saya perempuan. Nah, seperti itu padahal boleh jadi kenyataan dirinya tidak seperti itu. Ya. The real self-nya itu tidak seperti itu. Hanya karena menginginkan dirinya sebagaimana yang dibentuk oleh masyarakat. Ya. Kemudian stereotifikasi kerja ini memang banyak sekali. Ya, karena ada tadi polarisasi peran domestik publik, maka ini berpengaruh pada apa pembagian ya pendapat sifatan pekerjaan tertentu. Kerja tertentu dianggap pekerjaan yang berkaitan dengan perpanjangan dari fungsi-fungsi utama sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Ya. Misalnya supir, ya, supir itu kerja laki-laki. Ya. Walaupun kenyataannya banyak kan perempuan yang hebat. Ya, makanya kan ya ternyata perempuan bisa menjadi supir. Ya, ya minimal supir pada dirinya sendiri, pada mobilnya sendiri, tapi kan untuk menjadi basis karir juga banyak kok bisa. Ya, nah, laki-laki misalnya seperti tadi masa-masa gitu, ya dunianya perempuan, nah, itu dalam pola pikiran masyarakat dan ternyata itu adalah juga salah satu potensi kerja yang banyak dan bisa dimasuki laki-laki dan banyak laki-laki sukses ketika masuk di dunia publik yang jadi pekerjaannya seperti ya. Kemudian nah akses-akses yang dibatasi itu ya kadang-kadang ya membatasi, kadang-kadang ada jurusan tertentu yang dipilih hanya cocok untuk laki-laki atau hanya dibuka untuk laki-laki, ada yang hanya dibuka untuk perempuan. Nah, itu juga karena pemilik perusahaan itu mungkin bias gender dalam memahami pekerjaan yang ada di sana. Seharusnya kan pikirannya adalah pada siapa yang paling potensial, siapa yang paling mampu menunjukkan kapasitas untuk memasuki pekerjaan itu. Ya, nah di sekolah juga kadang-kadang kan terjadi tindakan-tindakan begini. Ya, ya kalau sekarang relatif sudah mulai netral ya. Kalau dulu kan yang ketua kelas kadang-kadang pikirannya ya laki-laki. Ketua OSIS laki-laki. Karena itu sangat bias gender bahwa kepemimpinan itu adalah sifatnya dan domainnya laki-laki. Dan ternyata banyak perempuan yang bisa menjadi pengelola manajer yang baik. Ya, di menteri yang sukses kita lihat misalnya kan banyak yang hebat, ya hebat-hebat walaupun dia perempuan. Artinya domain-domain yang semula kita anggap itu domainnya laki-laki, ternyata ketika dimasuki oleh perempuan, perempuannya mampu. Atau sebaliknya, domain yang semula dianggap domainnya perempuan, ternyata ketika laki-laki masuk ke sana dan memang bakatnya ada di sana, maka ternyata bisa sukses. Kan persoalannya bukan jenis kelamin, tapi persoalan bakat. Kesesuaian bakat, kesesuaian minat, kesesuaian kecenderungan utama. Preferensi-preferensi kerja yang dia miliki itulah yang utama. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau prakteknya seperti tadi. Ya. Nah, ini yang saya kira bisa kita gunakan ya. Memperbaiki dulu
pemahaman informasi. Konselor sendiri, guru-guru sendiri harus mulai memahami, ya tidak bias, karena kalau pendidiknya yang bias, nilai-nilainya sendiri bias, maka itu sangat sulit ya, sangat sulit untuk tidak bias ketika membimbing, ketika mendidik. Ya, paham materi harus dikembangkan secara memperhatikan responsif. Artinya jangan sampai ada bahan yang terlalu mengagungkan jenis kelamin tertentu, atau bahan-bahan yang mensosialisasikan ideologi-ideologi tanpa disadari ya, biasanya gender yang timpang, ya gambar-gambar yang pada posisi tertentu, domain-domain didominasi oleh gambar jenis kelamin tertentu. Itulah contoh-contoh materi bias gender. Ya, dan saya pernah melakukan penelitian banyak sekali ya, bahan-bahan pelajaran yang ada di sekolah itu bias gender. Ya, hampir pada semua mata pelajaran di SD itu ada matematika juga yang angka-angka, tapi kemudian di sana bias. Ya, kalau hanya satu dua misalnya ya, misalnya contoh Pak Ali ke pasar, Ibu Ali ke Ibu Ali ke pasar, Ibu Ali memasak, Pak Ali ke pekerjaan. Nah, kalau satu kali begini tidak apa-apa, tapi kan kalau mau tidak bias, jangan semua yang di dapur itu perempuan yang digambarkan. Ada juga laki-laki bisa. Misalnya begitu ya. Nah, begitu juga ya, ini barangkali yang tadi ya. Kita bantu konseling memahami sisi dirinya ya. Jadi informasi sisi diri yang kodrati dan mana yang non kodrati itu harus dipahamkan ke anak-anak kita ya. Yang kodrat itu apa sih? Ya, kodrat itu hamil, menstruasi, itu kodrat, nggak bisa diubah ya, nggak bisa diputar balikkan. Ya, cengeng itu sifat yang dibawa, yang dikembangkan, bukan kodrat. Ya, bukan. Kepemimpinan itu bukan kodrat. Mampu memimpin bukan kodrat, itu kemampuan yang bisa dikembangkan. Siapapun, laki-laki atau perempuan. Ya, bisa memasak itu adalah perilaku, keterampilan yang dipelajari, ya bukan kodrat. Ya, karena laki-laki juga bisa masak kalau dia belajar masak. Ya, kalau tidak bisa masak bukan karena dia laki-laki, karena dia tidak belajar. Perempuan juga tidak belajar masak, tidak bisa masak. Ya, kan banyak gadis-gadis sekarang nggak bisa masak. Ya, kenapa? Karena tidak lagi ya mengandalkan makanan di luar misalnya ya, ada banyak yang bisa dibeli. Ya, eksplorasi menemukan kemampuan-kemampuan jejak diri ya. Ternyata pernah melakukan ini, ternyata mampu sukses. Nah, bisa juga belajar dari model ya. Jadi orang-orang sukses bagi perempuan ya, ada modelnya Ibu Susi, Bu Menteri Keuangan misalnya, sebagai sosok yang bisa jadi model, bahwa ternyata ketika perempuan itu melakukan penguatan diri yang memadai, dia bisa menunjukkan kapasitasnya dan ternyata mampu. Begitu juga laki-laki. Ya, boleh berikanlah model-model masa sukses, beberapa laki-laki yang sukses misalnya di dunia-dunia yang siapa tahu anak-anak punya bakat minat di sana. Ya, mungkin tidak mengarahkan mereka menjadi tukang masak semua, tapi mungkin saja ada anak-anak kita yang memiliki bakat ke situ. Menari misalnya, ada bakat ya, jangan diketawain. Karena boleh jadi bakat terbaiknya ada di kemampuan menari. Dan bisa sukses di sana menjadi koreografer. Dan banyak sekali kan laki-laki yang sukses di bidang-bidang yang semula kita anggap gak cocok untuk laki-laki. Ya, demikian juga perempuan. Ya, kemudian nah, ini mungkin saja memang dibutuhkan rekonstruksi kognitif melalui konseling. Ya, ketika si konselingnya sendiri amat sangat meyakini ya dirinya, ya saya nggak bisa Pak di sana, nggak cocok, saya kan perempuan. Nah, boleh jadi kita membutuhkan waktu untuk membedah pikirannya lalu merekonstruksi supaya
pikiran itu ke titik yang netral, ya, tidak lagi mengaitkan suatu posisi dengan jenis kelamin, tapi mengaitkan dengan kapasitas diri. Jadi kalau kapasitas diri memang tidak mampu, ya tidak bisa, bukan karena sebagai laki-laki, bukan karena perempuan, tapi kapasitas diri. Dan kapasitas diri itu adalah persoalan yang bisa dipelajari, bisa dikembangkan, bisa ditumbuhkan. Ya, kalau jenis kelamin nggak bisa diubah-ubah lagi. Ya, walaupun ada namanya operasi plastik, tapi tak mengubah substansi, ya. Sebagai laki, sebagai perempuan. Nah, dalam konteks memahami lingkungan, ya ini ada beberapa yang bisa kita buat, ya. Mengembangkan view yang responsif, informasi tentang lingkungan yang netral gender. Ya, jangan lagi ada informasi-informasi kerja ini cocok untuk ini, kerja ini cocok untuk laki-laki, kerja ini cocok untuk perempuan. Itu jangan lagi. Pokoknya pekerjaan ini cocok untuk mereka yang bertipe apa. Ya, kita bisa menggunakan misalnya kalau di bimbingan konseling, ya, pandangannya siapa, beberapa pandangan teori, ya. Misalnya Holland, bahwa ada orang memang tipe artistik, ya, ada tipe sosial, ya, ada tipe apa lagi, intelektual, ya. Jadi ya tipe itu tidak terkait jenis kelamin, tapi terkait preferensi diri. Ya, jadi informasinya tidak berbasis pada tipologi berbasis jenis kelamin. Nah, penyaluran penempatan tidak lagi bias. Tidak lagi, kamu tidak cocok di situ, kamu harusnya ke sini. Ya, dalam peminatan-peminatan yang dilakukan jangan sampai terjadi. Misalnya di SMK, ya, jangan sampai bias gender, karena di sana ada banyak bidang-bidang kerja. Ya, penelitian saya menunjukkan, ya, di Makassar ternyata polarisasi pilihan program studi itu masih sangat bias gender di kalangan anak-anak, ya. Beberapa program studi yang khas, ya, yang secara tradisional dianggap cocok untuk perempuan, itu juga didominasi oleh perempuan, ya. Misalnya tata boga, tata busana, ya, domainnya perempuan. Itu masih, anak-anak kita masih terdominasi apa itu terarahkan ke sana. Kemudian elektro, ya, teknik-teknik yang jurusan-jurusan yang hard science, ya, yang tanda petik keras, didominasi eh, laki-laki. Walaupun sudah mulai juga banyak perempuan masuk, ya, misalnya teknik mesin, ya, tata boga. Nah, cuma masalahnya kan seringkali anak-anak kita itu menghindari itu karena khawatir dicelah oleh masyarakatnya. Ya, bukan karena bakatnya tidak ada di sana. Ya, padahal boleh jadi bakat itu ada di sana. Nah, seperti itu yang saya kira, ya, yang bisa kita lakukan untuk mengatasi bias gender dalam praktek pendidikan, khususnya dalam bimbingan konseling. Ya, yang bisa kita lakukan, Mengapa? Karena, ya, sebenarnya kan persoalannya ini, ya, untuk bisa mengaktualisasi dengan diri dengan baik, mencapai puncak-puncak kesuksesan itu, ya, itu ditentukan oleh bagaimana individu mengarahkan dirinya. Ya. Jadi pengerahan dirilah yang menentukan saya akan melakukan apa, itu pengerahan diri. Tapi pengerahan diri tentukan bagaimana individu menerima dirinya. Ya, saya ini si A, saya ini si B. Ketika penerimaan diri itu masih dipengaruhi tadi oleh skema diri terkait gender itu yang masih berorientasi maskulin, feminim saja, maka pengerahan diri juga sangat dipengaruhi oleh penerimaan diri. Dan penerimaan diri terkait sekali dengan bagaimana individu memahami diri dan bagaimana individu mengenal diri. Ya. Nah, konteks tangga awal ini, tangga pertama ini, itulah kerjanya para ya, inilah tugasnya guru BK, membantu mereka memahami diri, sampai kadang-kadang juga menerima diri. Ya, pengerahan diri ini sudah domainnya individu, ya. Tapi domain individu ditentukan oleh tadi informasi-informasi di tangga 1, 2, 3 ini. Ya, sehingga kalau di tangga 1, 2, 3 di bias gender, ada banyak anak kita yang mungkin gagal mengaktualisasi diri hanya karena dihalangi oleh persepsi keliru tentang dirinya atau persepsi keliru tentang dunia yang akan dimasuki.
Ya, jadi ini sebetulnya kaitan kita dengan tujuan bimbingan konseling mengaktualisasi diri, membantu konseling mengaktualisasi diri secara penuh. Ya. Jadi secara penuh itu betul-betul didasarkan pada kapasiti, potensi, ya, potensi terbaik yang individu miliki masing-masing. Nah, karena itu kita perlu mengingat ya prinsip ini, jangan menghalangi, jangan memblok, menolak, menakut-nakuti keinginan dan cita-cita anak-anak kita dengan isu gender yang timpang. Biarkan mereka berkembang, ya, biarkan mereka bertumbuh, biarkan mereka mengeksplorasi diri, biarkan mereka mengaktualisasi diri sesuai potensi terbaik pada dirinya. Tidak dipengaruhi oleh pikiran bias gender, ya, karena mungkin sebagai laki-laki, mungkin sebagai perempuan, dia bisa mengaktualisasi diri di bidang apapun yang ada di masyarakat, opsi-opsi yang dalam masyarakat tanpa dipengaruhi oleh kekhawatiran, ketakutannya karena dia laki-laki, karena dia perempuan. Ya, nah seperti itu saya kira teman-teman yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan isu gender dalam pendidikan. Ya kebetulan saya mengampu mata kuliah BK responsif gender di program studi BKUNM. Ya, maka saya menyampaikan ini sebagai bagian dari apa yang saya pahami dan berharap kita semua bisa menyelenggarakan pendidikan yang betul-betul adil untuk semua, ya, adil bagi laki-laki, bagi perempuan, dan membantu mereka bertumbuh sebagai individu yang yang human fully being, jadi menjadi manusia yang bertumbuh secara penuh. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.